Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Oke, malam ini kita edukasi, yaitu pemula bisa juara. Oke, jadi malam ini kita edukasi, yaitu pemula bisa juara. 30 menit mahir trading saham. Jadi untuk bisa trading saham ini sebenarnya cukup mudah kalau Bapak dan Ibu mau mengikuti step by stepnya, langkah demi langkahnya. Tujuan trading itu cuma satu, yaitu supaya kita bisa cuan. Jadi pastikan Bapak dan Ibu di saat mau trading, tujuannya untuk mendapatkan cuan. Untuk mendapatkan cuan ini ada banyak sekali jalannya, ada banyak sekali cara untuk bisa sampai ke cuan. Ada cara yang mudah, ada juga cara yang ribet. Bapak dan Ibu tinggal pilih ya, mau cara yang simple atau cara yang ribet. Oke, 30 menit mahir trading saham. Nah ini saya biasanya di awal sudah saya wanti-wanti ya. Untuk mahir trading saham itu cukup butuh waktu sebenarnya 30 menit. Asal Bapak dan Ibu ikuti edukasinya dan mempraktekkan. Atau maksimal 6 bulan. Ya, maksimal ini 6 bulan. Kalau Bapak dan Ibu 6 bulan ikut edukasi terus-menerus, praktek terus-menerus, tapi 6 bulan nggak mahir-mahir, 6 bulan nggak cuan-cuan, berarti Bapak dan Ibu tidak cocok di trading saham. Jadi jangan buang-buang waktu untuk tetap di trading saham. Kalau memang 6 bulan Bapak Ibu sudah melakukan semuanya, ya, ikut edukasi dan praktek dan trading, tapi tidak bisa, tidak mahir-mahir atau tidak cuan-cuan, itu berarti nggak cocok di trading saham. Tapi kalau nggak pernah ikut edukasi, nggak pernah mempraktekkan, lalu bilang nggak bisa mahir, itu juga salah tempat. Itu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu bergabung di Master Cuan Saham, Bapak dan Ibu harus ikut edukasinya, harus mempraktekkan metode yang diajarkan. Itu. 30 menit ini sudah bisa mahir trading karena nanti kami lengkapi alat bantunya. Atau maksimal 6 bulan. Itu. Di saat kita trading ada peralatan yang harus Bapak dan Ibu miliki. Setidaknya ada 5. Yang pertama ini RDN di sekuritas. Yang kedua handphone. Yang ketiga laptop. Yang keempat WX Master AI Saham. Yang kelima TradingView. Jadi ada 5. Kalau TradingView ini kalau memang Bapak dan Ibu eh, ingin jadi profesional, nah, maka harus punya TradingView. Setidaknya 4 ini Bapak dan Ibu harus punya. Ya. RDN ini untuk transaksi, handphone, kita semua punya handphone ya. Laptop dan UX Master AI Saham. Jadi 4 peralatan ini harus Bapak dan Ibu punya. Kalau TradingView ini opsional, kalau nanti Bapak dan Ibu tradingnya ingin lebih detail lagi. Untuk trading itu
ada tiga style, ada trading cepat, fast trade, ada trading santai, swing trade, dan ada multi bagger atau untuk nabung saham. Jadi ada tiga style trading ini. Bapak dan Ibu pastikan harus mahir salah satunya. Harus mahir salah satunya. Mulai dari mencari sahamnya atau screeningnya, analisanya, membelinya, memantaunya, dan menjual. Jadi prosesnya itu. Jadi trading saham ini prosesnya cuma screening, ya, mencari sahamnya, lalu beli, jual. Cukup ini. Screening, beli, jual. Itu. Oke, ya. Jadi fast trade, swing, atau multi bagger. Nanti Bapak Ibu yang mana yang sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu. Oke. Nah, swing trade, tujuan dari swing trade ini, saya nggak malam ini bahas swing trade ya, karena untuk pemula. Jadi bagi yang pemula, bagi yang baru di trading saham, itu tradinglah dengan cara swing trade. Swing trade ini target profitnya, target cuannya bisa 2%, bisa 4%, bisa 6%, bisa juga 10%. Ini. Ya, jadi di saat kita swing trade, kita punya target profit. Di saat kita trading, pasti punya target profit. Di saat kita transaksi. Mau 2%, mau 4%, mau 6%, atau 10%. Ini. Nah, 30 menit mahir trading saham. Supaya kita bisa mahir trading, ada 5 langkah yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Yang pertama, buat RDN, karena ini wajib. Karena transaksi saham ini dilakukan di RDN di sekuritas ini. Yang kedua, pengetahuan umum. Nah, ini Bapak Ibu harus rajin membaca nanti ya, tentang pengetahuan umum. Yang ketiga, indikator trading saham. Di indikator inilah kita kunci untuk trading saham. Jadi di indikator trading saham ini, disinilah kunci untuk trading saham. Baik itu mencari sahamnya, kapan harus belinya, kapan harus jualnya. Itu kita harus melihat indikator trading saham ini. Lalu setting HA tool untuk melihat pergerakan harga saham. Dan yang kelima, screening otomatis. Jadi nanti screeningnya nggak perlu lama-lama, nggak perlu susah-susah. 1 menit Bapak Ibu sudah bisa mencari saham yang Bapak dan Ibu inginkan. Yang diinginkan itu seperti tadi. Mau yang 2% profitnya, mau yang 4%, mau yang 6% atau 10%. Ini. Oke. 30 menit mahir trading saham. Ini kita bahas satu persatu. Membuat RDN di sekuritas. Jadi kalau kita mau trading saham, pasti kita harus membuat RDN ini. Ada kurang lebih 91 sekuritas yang ada. Kita bisa pilih salah satunya nanti untuk membuat RDN ini. Dan syarat untuk membuat RDN itu harus punya KTP, punya tabungan. NPWP ini opsional. Yang wajib KTP cover tabungan. Kalau punya NPWP itu lebih bagus. Dan sebaiknya Bapak dan Ibu harus punya NPWP ini. Itu. Nah, proses membuat RDN ini antara 1 hari sampai 14 hari kerja. Ya. Membuatnya bisa secara offline, datang langsung ke kantor sekuritas, atau bisa secara online dari handphone Bapak dan Ibu, dari rumah bisa untuk membuat RDN ini.
Saran saya, buatlah setidaknya 3 RDN. Ya. Satu digunakan untuk melihat grafik, satu digunakan untuk fast trade, satu digunakan untuk swing trade. Ini. Ya, buatlah minimal 3 RDN karena nanti fungsinya itu sendiri-sendiri. Oke, nanti sambil jalan Bapak Ibu akan paham apa kenapa harus buat 3 RDN ini. Untuk membuat RDN, misal Bapak Ibu ingin membuat mandiri sekuritas, jadi bebas Bapak Ibu mau buat RDN apapun, mandiri sekuritas, MNC, Stockbit, Ajaib, dan lain-lain. Misal mau buat mandiri sekuritas, Bapak Ibu tinggal install dari Play Store, Growin, Invest, dan Trade, mandiri sekuritas. Ini. Setelah install, lalu klik daftar, isi data-data yang dibutuhkan, lengkapi dokumennya, lalu tunggu verifikasinya. Proses pembuatannya ini 1-3 hari. Ya, mandiri sekuritas. Bisa juga Stockbit, Stockbit sekuritas. Sama, install dari Play Store, klik menu daftar, isi data yang dibutuhkan, lengkapi dokumen, tunggu proses verifikasinya. 1-3 hari. Nih. Investasiku juga boleh, install dari Play Store. Mau MNC sekuritas boleh, Ajaib sekuritas boleh. Bebas Bapak Ibu mau membuat RDN apapun silakan. Yang paling penting harus buat RDN. Yang belum punya ya silakan malam hari ini buat. Jangan ditunda-tunda. Jangan besok-besok nanti nggak jadi buat-buat. Oke. Langkah yang kedua, pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini wajib Bapak dan Ibu harus lakukan. Sumbernya dari idx.co.id. Websitenya idx.co.id. Di website inilah sumber informasi utama kalau kita mau trading saham. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal browsing di situ. Oke. Trading saham ini merupakan proses aktivitas perdagangan saham. Karena ini perdagangan, aktivitas perdagangan, pasti ada proses membeli dan proses menjual. Ada pembeli, ada penjualnya. Jadi trading saham ini kita itu dagang. Ya, berdagang. Nah, trading saham bisa kita gunakan untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Ini. Oke. Untuk istilah-istilah trading saham ini ada banyak sekali. Ada 1 lot. 1 lot ini sama dengan 100 lembar. Kalau kita mau beli saham itu minimal itu 1 lot. Artinya beli 100 lembar. Ada istilah ARA, auto rejection atas, kenaikan tertinggi di hari itu, atau ARB, penurunan terendah di hari tersebut. Jadi di trading saham ini, kalau naik itu ada batasnya, ada batas maksimalnya, istilahnya ARA. Kalau turun, ini juga ada batasnya, batas maksimalnya, atau istilahnya ARB. Ini. Jadi ada batas atas, batas bawah, batas maksimal kenaikannya. Ada TP, take profit, stop loss, trailing stop, HK, HQ, Rakisu, stock split, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali istilah yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan di saat trading saham. Tidak perlu dihafalkan, lama-lama Bapak Ibu akan hafal dengan sendirinya. Ini fraksi harga. Fraksi harga ini Bapak Ibu harus tahu. Jadi saham ini kalau naik atau turun itu ada batasannya. Ada batas maksimal, jadi kalau naik dan turun itu tidak urut. Tapi ada fraksi harga. Ini. Nah ini fraksi harga dikelompokkan jadi 5. Yang pertama
Kalau ada saham harganya di bawah 200, naik dan turunnya itu kelipatan Rp1. Kalau harganya sahamnya 200 sampai 500, naik dan turunnya itu kelipatan Rp2. 500 sampai 2000, Rp5. 2000 sampai 5000, Rp10. Dan di atas 5000, Rp25. Fraksi harganya. Contoh, kalau ada saham harganya 700. Kalau naik, ini bukan 701, bukan 702, bukan 703, tapi 705. Kenapa? Karena fraksi harganya kelipatan 5 ini. Kalau turun, sama. Kelipatan 5 berarti 6, 9, 5. Karena harga sahamnya itu ada di rentang 500 sampai 2000. Ini nanti untuk harga-harga yang lain ini menyesuaikan. Oke. Lalu batasan kenaikan tertinggi atau kenaikan maksimal dan penurunan maksimal di trading saham itu juga dikelompokkan dari harganya. Kalau ada saham harganya 50 sampai 200, kalau ARA auto rejection atas itu maksimal 35%. Kalau turun saat ini 15%. Bukan 35. Kalau harga sahamnya 200 sampai 5000, kalau ARA itu 25%, kalau ARB 15%. Nih. Kalau ada saham harganya di atas 5000, itu kalau naik maksimal 20%. Gak bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau turun 15%. Ini bukan 30. Nah, khusus saham akselerasi dan saham notasi X, ini kalau ARA maksimal 10%. Berapapun harganya. Kalau turun juga sama. 10%. Berapapun harganya. Ini. Jadi ini batasan ARA ARB. Untuk jam perdagangan, jadi kalau kita trading saham, itu ada jamnya. Tidak 24 jam. Tidak 24 jam. Tapi ada jamnya. Oke. Jam trading itu mulai awal. Pra pembukaan itu mulai jam 8.45 sampai terakhir 16.15. Jadi ini jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Untuk jam efektif tradingnya itu jam 9 sampai jam 15.50. Ini jam efektif kita trading saham. Ya, jadi hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu libur. Oke. Yang ketiga, nah ini tentang indikator trading saham. Jadi kalau kita mau trading saham, kita harus bisa membaca dari indikatornya ini. Bukan menggunakan feeling, bukan menggunakan katanya, tapi kita harus mengikuti data yang ada di Bursa Efek Indonesia. Semua data itu by angka, ada angkanya. Maka kita harus bisa membaca dari indikator-indikator yang ada di trading saham. Indikator ini ada ratusan indikator, kurang lebih 400 indikator itu ada. Tapi malam hari ini kita tidak akan mempelajari 400 indikator itu. Karena banyak sekali. Nanti kalau Bapak Ibu mau mempelajari 400 indikator itu silakan. Tapi yang paling penting kita harus mempelajari indikator yang mudah dan bisa kita praktekkan. Indikator apapun
itu hanya akan memberikan dua informasi. Informasi yang pertama, kapan waktu terbaik membeli dan kapan waktu terbaik menjual. Jadi indikator apapun yang mau kita gunakan hanya akan memberikan dua informasi itu. Kapan waktu terbaik beli, kapan waktu terbaik jual. Itu. Oke, indikator yang pertama yaitu Heikin Ashi Chart. Ya. Ini. Kalau kita menggunakan Heikin Ashi Chart, jadi grafik ini, chart itu ada banyak, ada candle chart, Renko chart, line chart, ada Heikin Ashi dan lain-lain. Nah, di Master Cuan Saham kita menggunakan Heikin Ashi Chart ini. Warnanya biru merah, ini warna candlenya. Biru merah. Kalau kita menggunakan Heikin Ashi, kapan waktu membeli, kapan waktu menjual? Ini. Waktu membeli jika candlenya biru pertama. Jadi ini perhatian. Setelah merah muncul candle biru, ini waktunya beli. Kapan jual? Kalau muncul candle merah pertama. Ya, kalau menggunakan Heikin Ashi, kalau kita mau beli saham, kalau candlenya biru pertama, waktunya beli. Kalau candlenya merah pertama, waktunya jual. Selain itu, tidak perlu ngapa-ngapain. Itu kalau menggunakan Heikin Ashi. Ya. Kapan waktu beli, kapan waktu jual, ini harus kita ketahui. Oke. Indikator yang kedua, yaitu parabolik SAR. Indikatornya berupa titik-titik ini. Ya. Ada titik-titik yang di atas candle, ada titik-titik yang di bawah candle. Kalau menggunakan parabolik SAR, kapan waktu membeli? Kapan waktu menjual? Beli jika parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah. Ingat, baru pindah ke bawah. Ini waktu untuk membeli. Lalu menjualnya kapan? Jika paraboliknya baru pindah ke atas candle. Ini. Jadi kalau mau menggunakan indikator parabolik SAR, kapan beli? Jika paraboliknya pindah ke bawah. Kapan jual? Jika paraboliknya pindah ke atas candle. Jadi cukup simpel melihat indikatornya ini. Ya, parabolik SAR. Selain kondisi itu, jangan transaksi saham. Jadi saham apapun, kalau parabolik SAR-nya pindah ke bawah, itu waktunya beli. Parabolik pindah ke atas, waktunya jual. Ya, indikator parabolik SAR. Indikator yang ketiga yaitu super trend indikator. Ini. Indikatornya berupa garis ini, garis merah, garis hijau. Kalau di atas candle, garisnya warnanya merah. Kalau di bawah candle, garisnya warnanya hijau. Ini super trend indikator. Kapan waktu beli, kapan waktu jual jika menggunakan super trend? Beli jika super trendnya baru pindah ke bawah candle. Kapan jual? Jika super trendnya baru pindah ke atas candle. Baru pindah ke bawah beli, baru pindah ke atas candle jual. Itu kalau menggunakan super trend indikator. Indikator yang keempat, exponential moving average. Garis warna biru ini namanya exponential moving average. Kalau kita menggunakan exponential moving average atau disingkat EMA. EMA ini ada banyak ya, ada EMA 5, 10, 20, 100, 200 dan lain-lain. Yang kita gunakan adalah EMA 20.
Kapan waktunya membeli? Jika menggunakan EMA. Kapan menjual kalau kita menggunakan EMA? Beli jika candlenya menembus ke atas garis EMA. Kapan jualnya? Jika candlenya menembus ke bawah garis EMA. Itu. Jadi candle menembus ke atas garis EMA, beli. Candle menembus ke bawah garis EMA, jual. Cukup seperti itu. Oke, jadi dari 4 indikator tadi, Heikin Ashi, Parabolic SAR, Super Trend, EMA. Semua indikator tersebut akan menginformasikan ke kita kapan waktu membeli, kapan waktu menjual. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu indikator tersebut, tinggal ikuti sesuai indikatornya. Kalau indikatornya bilang beli, ya beli. Indikatornya bilang jual, jual. Jadi indikator tersebut bisa berdiri sendiri-sendiri. Dikombinasikan juga boleh. Ya. Dua indikator, misalnya Heikin Ashi dengan Parabolic SAR, boleh. Heikin Ashi dengan Super Trend, Heikin Ashi dengan EMA, atau EMA dengan Super Trend. Terserah mau dikombinasikan 2 indikator, 3 indikator, 4 indikator, silakan. Yang penting di saat indikator tersebut menginformasikan beli, ya kita beli. Nggak perlu nunggu apa-apa. Di saat indikatornya bilang jual, ya langsung jual. Nggak perlu nanya tetangga kanan kiri. Karena tetangga kanan kiri juga belum tahu. Gitu. Ya. Indikator trading saham. Heikin Ashi, Parabolic SAR, Super Trend, EMA. Oke. Langkah yang keempat supaya kita mahir trading saham, kita harus setting H-Atul. Di mana setting H-Atul ini? Tentunya di sekuritas yang Bapak dan Ibu gunakan. Misal ini saya menggunakan Growin. Oke, saya kembalikan dulu ke defaultnya, setelan awalnya. Oke, silakan Bapak Ibu buka grafik yang di sekuritas yang Bapak dan Ibu gunakan. Bebas mau gunakan sekuritas apapun, silakan. Oke. Bagaimana cara settingnya? Cara settingnya tampilan awal itu dia seperti ini. Candlenya warnanya merah sama hijau. Untuk setting H-Tool supaya indikator-indikator tadi ada di grafik yang kita miliki, maka kita harus setting. Cara settingnya, pertama, candlenya ini harus kita ubah ke candle Heikin Ashi. Jadi kalau Bapak Ibu klik menu candle di sini, candle itu ada banyak, ada candle chart, line chart, area chart. Yang kita gunakan yang paling bawah ini, Heikin Ashi. Diklik. Warna candlenya biru merah. Warna candlenya biru merah. Nah, jadi kalau warna ini bisa Bapak Ibu ubah. Ya, mau warna apapun silakan. Jadi kalau awalnya hijau ya awalnya seperti ini. Ya. Maka Bapak dan Ibu supaya jadi biru ya ini kan tinggal diganti. Yang hijau ini ganti merah. Ya, oke, ini saya ganti. Sorry, yang biru ini, yang hijau ini ganti biru. Oke, ini saya ganti warnanya biru. Nanti Bapak dan Ibu mau ganti orange, kuning, silakan. Bebas mau diganti warna apapun. Tapi yang paling penting harus tahu maksudnya. Oke. Jadi kalau pakai Heikin Ashi, kapan waktu beli? Kalau candlenya biru pertama, dibeli. Kapan jual? Merah pertama. Biru lagi, beli. Merah lagi, jual. Biru lagi, beli. Dan seterusnya. Oke. Ini indikator pertama, Heikin Ashi. Jadi Bapak Ibu pakai Heikin Ashi ini untuk transaksi saham itu juga sudah powerful dan gampang untuk dipraktekkan.
praktekkan. Indikator yang kedua, parabolik SAR. Bagaimana cara menambahkan parabolik SAR? Klik indikator, pilih di sini, parabolik SAR. Lalu diklik. Ini. Titik-titik ini parabolik SAR. Kalau di sini dirasa kurang besar, silakan disetting. Kursornya arahkan ke indikator parabolik SAR, lalu setting. Stylenya di sini, ganti ke yang lebih besar. Nih. Warnanya misal putih, bentuknya saya pakai bulat. Lalu klik OK. Selesai. Parabolik SAR-nya sudah terlihat. Nih. Saya ganti saham. Nah, ini. Oke ya. Kalau super trend, ya tambah lagi. Klik indikator. Ketik super trend. Lalu diklik. Nah, di sini muncul indikator super trend. Garis warna merah, garis warna hijau. Kalau pakai super trend, kapan waktunya beli? Jika super trendnya pindah ke bawah candle. Kapan jual? Jika super trendnya pindah ke atas candle. Ini beli, misal nih, ini beli, ini pindah ke atas jual. Ini beli, nah sampai hari ini belum pindah ke atas. Gitu. Oke. Indikator yang keempat, EMA, Exponential Moving Average. Cara menambahkannya, klik menu indikator, lalu ketik di sini, Moving Average Exponential. Lalu diklik. Oh, dua kali, satu kali. Dan di sini pastikan EMA-nya di sini, ini yang garis warna biru. Kita setting dulu. Setting, lalu inputnya ini. Pastikan di sini harus diganti 20. Lalu besar garisnya, misal saya pakai warna kuning, nah, supaya terlihat jelas di sini. Lalu oke. Jadi garis warna kuning ini adalah EMA 20. Jadi pastikan grafik yang Bapak dan Ibu gunakan, silakan disetting seperti ini. Ada Heikinasi, Parabolik SAR, Super Trend, dan EMA 20. Gitu. Oke ya. Cara setting HA Tool. Kenapa? Kalau kita sudah setting seperti ini, di saat kita mau trading, itu akan cukup mudah. Tuh, misal, Sola. Kalau menurut Heikinasi, ya hari ini waktunya beli. Kenapa? Candlenya biru pertama. Mana kok nggak muncul? Sola. Nggak muncul. Si loading kayaknya. Nggak muncul ya. Oke. Oke, jadi kalau kita sudah setting seperti ini, ya, kalau kita sudah setting, maka kita akan lebih mudah nantinya untuk ambil keputusan kapan harus membeli dan kapan harus menjual suatu saham. Itu OT, misal M, MBMA. Nah, ini MBMA biru pertama ini. Jadi supaya kita lebih mudah untuk melihat apakah saham yang mau kita beli itu sesuai dengan indikatornya. Atau indikatornya menunjukkan sinyal beli atau jual. Jadi jangan kebalik. Kalau candlenya merah pertama, jangan pernah beli saham itu. Kenapa? Karena sahamnya mau turun. Itu. Jadi kalau kita melihat di HA Tool, maka kita bisa tahu saham yang mau kita beli itu akan naik atau akan turun. Masih akan naik terus atau akan turun. Itu. Ya, setting HA Tool. Bapak Ibu harus bisa
setting sendiri di sekuritas yang Bapak dan Ibu miliki. Oke, yang kelima. Ini mudah. Screening otomatis WX Master EI Saham. Jadi untuk mencari saham itu kita tidak perlu screening secara manual. Bapak tinggal gunakan WX Master EI Saham. Oke. Nah ini dia. Di saat Bapak Ibu mau trading. Jadi besok Bapak Ibu mau trading silakan. Ya, misal tadi sudah buat yang sudah punya RDN, yang sudah paham indikator tadi, besok mau trading saham, silakan. Mau tradingnya, mau profit berapa persen? Mau profit 2%, mau profit 4%, mau profit 6%, mau profit 10%. Durasi tradingnya 1 sampai 5 hari. 2%, indikator apa yang digunakan? Jadi kalau kita, saya mau beli saham, supaya profitnya 2%, indikator apa yang digunakan? Di sini nih, BPS 1. B ini biru pertama, PS parabolik SAR. Jadi cari saham yang hari ini candlenya biru pertama dan parabolik SAR-nya pindah ke bawah, beli. Kalau tujuan profitnya adalah 2%. Kalau maunya 4%, maka tinggal cari saham yang candlenya biru pertama, super trendnya baru pindah ke bawah. Di BST1. Kalau mau 6%, cari saham yang parabolik SAR-nya menunjukkan sinyal beli dan super trendnya juga menunjukkan sinyal beli. BSST1. PS ini parabolik SAR, ST ini super trend. Kalau mau profitnya 10%, cari saham yang Heikin Nasinya menunjukkan sinyal beli, parabolik SAR-nya menunjukkan sinyal beli, super trendnya juga menunjukkan sinyal beli. BPSST 1. Kalau mau profitnya 10%. Ada 964 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Maka kita tinggal cari dari 964 saham ini mana saham yang Heikin Nasinya biru pertama dan parabolisnya baru pindah ke bawah. Atau biru pertama super T-nya pindah ke bawah. Atau parabolisnya pindah ke bawah, super T-nya pindah ke bawah. Atau saham yang biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah dan super T pindah ke bawah. Jadi kita harus cari dari 964 saham ini mana yang memenuhi kriteria yang ada di sini. Capek dong ngelihat satu-satu. Iya. Makanya Bapak Ibu tuh butuh di Master Cuan Saham. Supaya apa? Supaya mencari saham itu. Nggak perlu lama-lama, cukup 1 menit. Nah seperti ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau beli saham yang profitnya supaya 2%, tinggal cari saham tadi. Mau profit 2%, tinggal cari saham yang ada di BPS 1. Biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah. Kalau mau beli saham yang profitnya 4%, tinggal cari saham yang ada di BST 1. Kalau mau 6%, cari yang di PSST 1. Kalau mau profit 10%, cari saham yang ada di BPSST 1. Di mana mencarinya? Besok misalkan. Jadi mencarinya di sini. Jadi besok, misal besok Bapak Ibu ingin beli saham, profitnya, target profitnya 2%. Maka malam hari ini Bapak Ibu bisa tahu sama apa ya? Kan gitu. Maka Bapak Ibu tinggal cari di sini screening BPS. Ini. Jadi misal besok saya mau beli saham, pengen profitnya 2%. Sahamnya yang mana? Ini. BDKR, Ades, Sola. Ya, nggak sampai 1 menit kan mencari ini.
Tinggal buka WX Master IAS saham, saham ini dibeli. Salah satu saja. Kalau mau profitnya 2%. Saya maunya profit 4%. Cari screening di BST. Nih. Nah, tapi di sini nggak ada sahamnya. Ya sudah, jangan berharap 4%. Untuk besok nggak ada. Saya maunya yang 6%. Ini ada. BSST. Sahamnya apa? Nine. Saya maunya yang 10%. Sahamnya apa? Screeningnya di mana? BPSST. Tapi sahamnya nggak ada. Ya sudah jangan dibeli, jangan beli. Namanya juga nggak ada. Tuh, jadi besok kalau Bapak dan Ibu mau trading saham, malam ini sudah bisa tahu sahamnya akan naik berapa persen. Oh saya butuhnya 2%. Dicari ini di BPS1. Ada BDKR, ADES, Sola. Saya maunya 6%. Dicari di BSST. Ini. Oke ya. Tuh. Jadi cukup mudah. Besok tinggal beli. Gitu. Oke, nah untuk melihat grafiknya, misal tadi ya. Oke, di sini berarti. Jadi besok kalau mau beli saham yang mau naiknya 2%, oh ada BDKR sama Ades Solar. Cara melihat grafiknya di mana? Di background yang warna hitam ini. Tinggal ketik di sini garis miring ML Solar. Garis miring ML BDKR. ML Ades. Ini. Solar. Bener nggak? Candlenya biru pertama parabolik pindah ke bawah. Ya ini. Biru pertama parabolik pindah ke bawah. Oh sorry ini belum update ini. Masih 20%. Nanti malam ini. Kayaknya mau update. Jam 8 atau jam 9. Jadi pastikan grafiknya ini Bapak Ibu harus cek. Benar nggak biru pertama parabolik pindah ke bawah? BDKR juga sama. Jadi saham yang mau kita beli, kita harus pastikan di grafiknya benar apa enggak. Contoh ada sini. Ini biru pertama parabolik pindah ke bawah. Tuh. Ya, jadi cara melihat grafiknya. Jadi trading itu cukup simpel. Pertama pastikan saham apa yang mau dibeli. Lalu kalau sudah ketemu sahamnya beli. Yang ketiga jual. Sorry. Yang ketiga pantau sahamnya. Yang keempat jual. Jadi saat mantau kalau memang ada sinyal jual ya jual. Kalau belum ada sinyal jual jangan jual. Ini. Jadi ini cukup mudah dan simple. Bapak dan Ibu yang belum punya WX Master IAS saham ini, silakan japri saya. Bagi yang baru bergabung ya, yang belum punya, mungkin saya lupa ngirim WX Master. Silakan japri saya supaya Bapak dan Ibu punya WX Master ini untuk screening 1 menit saja. Sudah bisa dapat sahamnya. Itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Jadi besok Bapak dan Ibu kalau mau trading tinggal praktekkan mau profitnya yang berapa persen ini? 2%, 4%, 6%, 10%. Jadi besok mau belinya jam 11 misal. Ya kalau mau belinya jam 11, silakan jam 11 cari saham yang ada di screening BPS 1. Jangan saham ini. Besok kalau jam 11 ini sudah berubah lagi. Yang terupdate pasti berubah.
Jadi VX Master ini sangat fleksibel. 1 menit sebelum Bapak Ibu mau beli saham, cari sahamnya di sini. Tuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Dari Anggalis di Siantara. Selamat malam. Untuk setting waktu bila BSJP, scalping, day trade, dan swing, masing-masing settingan waktunya yang tepat untuk masing-masing berapa menit, jam, atau hari. Oke. Jadi trading itu cuma 2 Pak time frame-nya. Kalau mau scalping, time frame-nya 1 menit. Kalau mau swing, time frame-nya daily. Cukup itu. Jadi kalau BSJP beli sore jual pagi. Ya kalau di MCS itu namanya open sama dengan cuan. Itu termasuk fast trade. Scalping termasuk fast trade. Day trading termasuk fast trade. Ini menggunakan time frame 1 menit. Trading cepat. Kalau swing time frame-nya daily. Itu. Ya, fast trade time frame-nya 1 menit, swing time frame-nya daily. Ada lagi yang lain? Jadi seperti tadi ya, kalau ini. Nah ini time frame yang digunakan adalah daily. Ini untuk swing trade. Bagi yang masih baru, silakan swing trade terlebih dahulu, jangan fast trade. Kalau Bapak Bu transaksinya sudah lancar, baru nanti fast trade. Cara fast trade berbeda lagi nanti. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada saya tutup. Saya ada ini, ada rapat ini. Makanya saya majukan tadi. 5 menit, 2 menit lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Ada undangan. Oke ya. Jadi besok Bapak dan Ibu silakan praktekkan. Besok praktekkan. Besok kita juga trading bareng. Bapak Ibu tanyakan ya. Kalau ada hal yang belum dipahami, langsung tanyakan. Trading bareng itu jam 9 sampai jam 4. Jadi di saat trading bareng, ada yang nggak dipahami, itu langsung tanyakan. Tapi jangan jam 9 ya. Jam 9 sampai jam 9 lebih 5 menit, itu kita sedang fokus trading. Nah, tanyanya setelah jam itu aja. Supaya yang trading bareng itu juga enjoy. Ya besok Bapak Ibu praktekkan ini. Besok mau beli saham yang profitnya berapa persen. Tinggal cari di screeningnya tadi supaya mudah mendapatkan sahamnya. Mau yang 2%, 4%, 6%, ataupun 10%. Ini dibuat latihan bagi yang masih baru. Bagi yang masih baru bergabung di MCS atau yang belum bisa scalping, silakan ini buat latihan terlebih dahulu. Gitu. Oke ya, cukup ya? Cak, mau tanya, Cak. Ya, silakan. Kalau kita ikutin fast rate untuk sehari ini lewat, saya kan lewat drawing juga, terus lihat dari most active itu, kita nentuin entry price-nya gimana ya, Cak? Entry price-nya. Ya Iya, sesuai dengan yang indikatornya. ya most active ya. Contoh, oke. Jadi kalau kita scalping, kan ini.
Time frame-nya 1 menit. Kapan belinya? Misal saham apa tadi? Kita trading bareng tadi Bufa ya. Bufa, Sola Bufa deh. Kan tinggal ini aja. Di saat super trend pindah ke bawah, beli. Sahamnya naik kan? Ini. Jadi di harganya di berapa? Ya kita lihat super trend pindah ke bawah, ini harganya berapa? Di saat itulah langsung beli. Ya, sesuai tadi indikator tadi. Parabolik SAR pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah, kita beli. Tuh. Time frame-nya 1 menit kalau kita scalping. Gitu Bos. Ya, makasih ya, Cak ya. Oke Bos. Ada lagi? Ya, jadi besok sambil kita trading bareng ya. Yang baru-baru jangan sungkan untuk tanya. Yang nggak dipahami jangan sungkan untuk bertanya. Karena dulu awalnya semuanya juga belum paham. Jadi kalau ada yang belum paham silakan tanyakan. Sampai Bapak dan Ibu benar-benar memahami. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak Oli.